Halaman 222. Ancaman zina, homoseks, menyodomi binatang dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. 4 ayat 2 hadis dikutipkan oleh pengarang dalam bab ancaman zina, ancaman LGBT, ancaman menyodomi binatang. At-tarhibu, perihal menakutkan supaya takut, minaz zina, dari zina, wal liwat, homoseks, wa ityanil bahaim, mendatangi binatang, maksudnya menyodomi binatang. Ayat pertama dikutipkan tentang larangan berzina di surah Al-Isra. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kalau dekatinnya aja jangan, apalagi melakukannya. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah keji. Wasa asabila, seburuk-buruk jalan. Di bawah diterangkan wal makna la taqrabuz zina innahu kana qabihan, jangan dekatin zina. Zina itu jelek, betul-betul jelek, seburuk-buruk jalan yaitu zina. Itu bisa merusak keturunan, jangan sampai terjadi. Ini yang memprihatinkan. Zina, anak laki menzinai ibunya sampai hamil. Zina saja haram, ini ibunya sendiri dizinai. Itu di akhir zaman tuh sangat memprihatinkan sekali. Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala dalam surah Al-Furqan menerangkan kriteria ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ibadur rahman itu tidak menyembah serta Allah Tuhan yang lain. Dia hanya menyembah Allah saja, tidak mempersekutukan yang lain. Selanjutnya, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq, mereka tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan melainkan dengan sebenarnya. Contoh dengan sebenarnya kisos, pembunuh maka hukumannya dibunuh, itu namanya dengan sebenarnya. Contoh kedua, di medan jihad membunuh musuh, itu dengan sebenarnya. Adapun tidak dengan sebenarnya,
diharamkan. Ibadur Rahman tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan. Lihat Zionis Israel sampai sekarang, bengis dan biadab sekali, sampai saat ini membantai, membunuh muslimin Palestina yang tidak berdosa. Kita lanjutkan kriteria ibadur Rahman berkenaan dengan bab kita. Wala yaznun. Ibadur Rahman tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, syirik, kemudian bunuh, kemudian zina, siapa yang melakukan hal-hal tersebut, yalqa asama, dia akan jumpai dosanya, yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya siksaan di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Ayat ketiga yang dikutip ada dalam surah Asy-Syu'ara. Nabi Lut menasehati kaumnya, lelaki gandrung dengan lelaki, perempuan gandrung dengan perempuan. Ditegur oleh Nabi Lut, atatuna dzukrana minal alamin, wahai kalian para laki-laki, kok kalian mendatangi laki-laki di alam ini? Artinya kenapa kalian lelaki kok mengawini lelaki? Wa tadharuna ma khalaqalakum, kalian tinggalkan apa yang Allah sudah ciptakan buat kalian, min azwajikum, daripada pasangan kalian. Kalian lelaki, pasangannya perempuan. Bal antum qaumun adun, akan tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Sebelum kaum Nabi Lut belum pernah orang terfikir melakukan hal itu. Lelaki mengawini lelaki, perempuan mengawini perempuan. Ini di tengah masyarakat kita sudah ada, biasa hal tersebut. Ini penyakit yang menular, kita pelihara keluarga kita. Jangan sampai terjadi seperti itu. Wal'iyadzubillah. Nanti akan kita lihat apa hukumannya tuh buat homoseks, lesbi. Ayat keempat yang dikutip masih berkenaan tentang akibat melakukan homoseks. Allah turunkan bencana. Falamma jaa amruna, ketika datang perintah kami, Allah perintahkan malaikat Jibril dengan kedua sayapnya mengangkat itu daerah Sodom yang penduduknya sudah gandrung dengan homoseks dan lesbi, diangkat tinggi-tinggi ke langit, lalu ditelungkupkan, dibalik, ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang di atas ke bawah, ya. Kayak baskom diangkat, ditelungkupin begini. Dahsyat sekali kekuatan malaikat Jibril. Allah perintahkan begitu. Udah ditelungkupin, wa amtorna 'alaiha ijaratan, kami hujani atas kampung tersebut batu. Batunya nggak tanggung-tanggung, min sijilin mamdud, batu yang sudah terbakar panas, ya. Tinun tubikha bin nar,
tanah yang sudah dibakar dengan api, panas sekali. Mandud mutatabi', silih berganti, turunnya nggak sekali tuh batu dari langit, turun. Udah gitu apa? Batunya itu ada tanda, ya, musawwamatan inda rabbik, udah terpatri itu batu di sisi Tuhanmu, udah tercatat calon korbannya, nih pelaku LGBT si fulan, itu paling kecil batu sebesar onta. Si korban kemana kabur juga tuh batu mengejar. Kalau kita ibaratkan apa? Melinjok digecek jadi apa? Emping. Gimana? Apa enggak mengerikan? Wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Tidaklah itu azab berjauhan dengan orang-orang kafir Mekah. Artinya orang-orang musyrikin Mekah juga diingetin jangan melakukan perbuatan seperti itu. Kalau melakukan siapapun perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, nggak beda jauh, akan dia rasakan siksanya seperti itu. Mengerikan sekali. Sekarang kita lihat hadis yang dikutipkan berkenaan dengan ancaman zina dan juga ancaman menyodomi binatang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina saat berzina padahal dia dalam keadaan beriman. Artinya ketika seseorang melakukan perzinahan, iman menyingkir dulu, ya. Tidak sudi itu iman ketika orangnya melakukan perzinahan. Yang dikhawatirkan saat berzina ketika iman menyingkir itu ajal sampai. Wal iyadzubillah, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Itu yang mengerikan. Itu perkara zina. Yang kedua, masalah mencuri. Wala yasriqus sariqu hina yasriq. Tidaklah mencuri oleh seorang pencuri saat dia mencuri wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Ketika orang melakukan pencurian, iman menyingkir. Saat dia korupsi, sama, habis itu, dia makan uang rakyat. Yang ketiga, mabuk. Wala yashrabul khamra. Tidaklah seseorang meminum khamar hina yashrabuha, saat dia minum wa huwa mu'min, sedang dia dalam keadaan beriman. Enggak. Ketika dia mabuk, iman nyingkir. Ini tiga hal jangan sampai kita lakukan. Dulu tahun berapa, nggak jauh dari kampung saya, memperingati 17-an perlombaan mabok. La haula wala quwata illa billah. Main adu kuat cekek botol. Ini nggak pada tempatnya. Menantang Allah sekali. Jadi ketua RT, ketua RW mau bikin perlombaan,
cobalah diseleksi perlombaan yang edukatif, yang membawa pesan mendidik. Jangan cuma euforia, hura-hura, tidak ada pesan moralnya di situ. Dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Harusnya dia tasyakur, dia kirim doa buat pejuang-pejuang. Ini malah rame-rame pada tinggal sholat. Dalam surah Al-An'am Allah ingatkan, falamma nasu ma dzukkiru bih. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami buka pada mereka pintu segala kesenangan, hatta idza farihu bima utu, hingga saat mereka euforia dengan nikmat yang diberikan, akhadnahum baghtatan, kami cabut itu nikmat sekonyong-konyong, faidahum mublisun, tahu-tahu mereka udah pada berputus asa, dicabut itu nikmat. Makanya Nabi bilang, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau kamu melihat Allah berikan seorang hamba padahal hamba itu maksiat, sembayang kagak, ngaji kagak, dagang laris, sembayang kagak, ngaji kagak, karir melesat, menanjak, bukan nikmat kata Nabi, itu istidraj. Sembayang kagak, ngaji kagak, badan sehat, istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Kalau kau melihat Allah memberikan seorang hamba apa yang dia sukai padahal dia maksiat, itu bukan nikmat, istidraj, lagi diulur. Jangan sampai nikmat kemerdekaan jadi istidraj. Lomba keterampilan nggak boleh. Boleh anak-anak masukin sedotan ke mulut botol, boleh. Jarak semeter 2 meter, boleh. Akan jadi haram, lihat, masukin sedotannya ke mulut botol pakai pantat, pesertanya perempuan. Ide dari mana itu ketua-ketua HRT? Katanya buat lucu-lucuan, maksiatnya di situ. Dan tidak edukatif bahwa sedotan sarana buat minum, botol juga buat minum. Masa masukinnya dengan lobang tai? Itu kan pelecehan. Kenapa dibuat perlombaan seperti itu? Lomba joget karaoke, apa kaitannya dengan perjuangan ulama? Murka Allah di situ. Ada lagi lomba gaplek, Allahu Akbar. Coba kalau diadain lomba hafal juz amma tingkat SD, keislaman banget. Lah memang kita orang Islam, mendorong anak-anak jadi cinta baca Quran. Ya, hadis tadi yang kita baca riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Bazzar dengan ringkas. Yang terakhir, ancaman buat pelaku sodomi. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma,
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu, ya, siapa-siapa yang kalian dapati dia waqa'a ala. Waqa'a artinya jatuh. Kalau waqa'a ala maksudnya jima, menyetubuhi. Siapa-siapa yang kalian dapati dia menyodomi ala bahimatin, binatang, bocah angon, kagak ada kerjaan, kambing disodomi. Di Italia ada lokasi pelacuran. Apa lokasi pelacurannya? Masuk ke situ bukan wanita, tapi di situ disediakan angsa-angsa hidup, tinggal dia pilih. Nanti dia salurkan dengan menjodomi dubur angsa, leher angsanya dibarengin digorok. Jadi ada unsur sadisme juga nih. Ketika si angsa digorok, dia bergelinjang, bagi pelaku itu ada kenikmatan. Itu udah penyimpangan seksual di situ. Jauh-jauh hari Nabi udah bilang, jangan binatang disodomi begitu. Faktuluh, kata Nabi, bunuh orang. Waktulul bahima, bunuh juga itu binatangnya. Di bawah dikomentarin nih, kalau orangnya dibunuh ketahuan dah, lah binatangnya, angsanya dibunuh juga, kambingnya dibunuh juga. Kata Al-Khattabi, ini bertentangan dong dengan larangan Nabi membunuh binatang, kecuali kalau untuk dimakan. Nah, waman wajadtumuhu, siapa yang kalian dapati dia ya'malu amala qaumi Lut, dia melakukan perbuatan kaumnya Lut, LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender, faktulul fa'il, bunuh pelakunya, wal maf'ul, bunuh objeknya. Laki sama laki, yang satu pelakunya, yang satu dikerjain, dia rela dikerjain, dua-duanya. Nah, bagaimana menyikapi hukum LGBT begini? Pelaku dan objeknya bagaimana? Wa'lam anna Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala qala fil liwat. Imam Syafi'i berkata perihal homoseks, haddul fa'il hadduz zina, hukuman pelaku homoseks sama dengan hukuman zina. Berarti diapain? Dirajam. Kalau dia sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Bagaimana kalau yang dikerjain? Beda sama diperkosa ya. Kalau diperkosa bukan atas keinginannya dia tidak berdosa. Ini dia rela diperlakukan begitu. Wa ammal maf'ulu fajullida mi'atan, fajal dumiatin, dicambuk 100 kali. Wa taghribu amin mutlaqan, mutlak diasingkan setahun. Sama seperti pelaku zina yang belum menikah, cambuk 100 kali, diasingkan setahun. Ada pendapat lain, cuma pendapatnya lemah. Qila bal yurjamani mutlaqan, dua-duanya dirajam mutlak. Itu riwayat dari Malik dan Ahmad.
Ada lagi riwayat yang masyhur dari Imam Maliki, yu'azzarani mutlaqan. Pelaku dan objek ditakzir. Kalau ditakzir itu hukuman di bawah hukuman cambuk. Nanti si imam pemimpin yang melihat, yang maslahat apa? Efek jerahnya apa, dikurung atau diapain? Itu namanya takzir. Itulah pembahasan tentang ancaman zina, homoseks, dan menyodomi binatang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keluarga kita dari perbuatan tercela tadi. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.